Ustaz, saya seorang koki hotel. Apabila waktu sholat Jumat saya tak sholat karena teman yang lain sholat. Jadi saya disuruh bagian nunggu karena tak boleh kosong, bagian dari aturan. Carilah pekerjaan yang tidak menghalangi ibadah. Memangnya pekerjaan kita ini bisa menolong kita di hadapan Allah. Berapa lama? Makan. Hidup ini makan pakai. Hidup ini makan pakai. Rumah pakai, motor pakai, mobil pakai, makan pakai. Bukan banyak hidup nih. Sekuat-kuatnya orang makan paling banyak 3 kali saya. Asal lebih daripada itu ususnya belum banget. Sebanyak-banyaknya pakai paling banyak 3 lapis. 1 lapis di dalam, 1 lapis di luar, jaket 1. Kalau sampai 4 lapis itu demam. Jadi janganlah dipeturut karena makan pakai. Carilah kerja lain yang bisa. Tak ada lain Pak Ustaz, inilah satu-satunya. Oke, darurat. Tapi janganlah tiap Jumat ganti-gantian. Jumat ini engkau jaga, aku yang sholat ya. Jumat depan nanti kau sholat, aku yang jaga. Kalau sampai ditinggalkan 3 kali menyepelekan Jumat, man tarakal jum'ata thalatha marratin tahawunan. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena menyepelekan, Allahu ala qalbi, tertutup pintu hati, terkunci. Fatamallahu ala qulubihim. Salah satu menyebabkan hati terkunci, menyepelekan sholat Jumat. Apa beda zakat, sedekah, infak? Zakat wajib, sedekah tak wajib. Infak harta, kalau sedekah tidak harta. Sedekah lebih umum, zakat khusus, infak lebih khusus. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah hasil usahamu, harta, duit infak, semen infak, kipas infak, mikrofon infak, kamera infak. Tapi ada orang tak sanggup berinfak. Dia mau masuk surga juga, Allah Maha Adil. Kau tak sanggup infak, enggak, aku kasih kau peluang sedekah. Likulli sulama, tiap-tiap tulang sendi ini sedekah. Pikulkan semen, ikut mengaduk semen, ikut ikut bawa. Nah, ini yang tak bisa berinfak, bersedekah. Kamu bisa apa? Kata panitia penyambutan Ustadz Bakhtiar Nasir beserta tim. Kamu bisa apa? Saya bisa nih, mobil mewah saya nih untuk antar jemput dari airport ke hotel nih. Nah, kamu bisa apa? Aku tak bisa karena mobilku pun tak ada, tapi aku nyupir bisa. Nah, itu sedekah namanya. Tenaganya. Yang ini dengan hartanya, ini dengan sedekahnya. Kau bisa apa? Aku sedekah tak bisa, nyetir pun tak bisa, tapi musuk bisa, mijat. Likulli sulama, setiap tulang sendi sedekah. Apa yang bisa kita buat? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sepelekan perbuatan baik walaupun nampaknya kecil. Memberikan santunan pada anak yatim apakah termasuk zakat Pak Ustaz? Sedekah. Santunan pada anak yatim itu bisa infak, bisa sedekah. Orang yang menolong anak yatim, mencucikan baju anak yatim, nah itu terhitung dalam sedekah. Mengasih makanannya infak. Bisa tak zakat kami kasih sama anak yatim? Bisa kalau dia kategori fakir atau miskin. Fakir tak ada income sama sekali, ayahnya meninggal, tak meninggalkan kebun usaha, memang tak ada sama sekali, maka dia dan emaknya itu bisa masuk dalam fakir. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kau ada income? Saya ada income Pak. Apa kerja? Jual koran, loper, kemudian saya semir-semir, kemudian ikut pula cuci mobil, door smear. Berapa dapat? 300.000. Berarti dia masuk miskin, bisa dapat zakat. Tapi menurut saya sebaiknya lebih baik dia dikasih sedekah saja, kasih infak saja. Adapun zakat kasihkan kepada miskin, jangan sampai tak merata. Bagaimana cara ngapal Quran? Kadang saya ingin hafal juga terjemahnya sekalian. Janganlah semua mau dikunyah, bertahap lah.
bertahap dulu. Baru lahir minum susu dulu, sesudah itu makan bubur, setelah itu makan pisang, habis itu barulah rendang jengkol. Jangan begitu lahir mau semua pula mau. Walaupun semangat belajar ini luar biasa, hafal dulu, habis itu pahami kosakatanya baik, tajwid dulu. Tuh apa hafal tajwid tak betul, salah baca. Liburan sekolah kali ini saya rencana ngambil program tahfiz Quran 1 pekan 5 juz di Kuningan, Jawa Barat. Niat saya agar saya bisa memberikan mahkota kepada orang tua, agar bisa bertawassul dengan hafalan saya, agar Allah memudahkan segala urusan saya. Mantap anak-anak sekarang, betuah ibu punya anak macam. Apakah niat saya ini betul Pak Ustaz? Betul. Saya takut niat saya melenceng, tak membelok pun tidak. Sekalian mohon doanya Pak Ustaz, mudah-mudahan anak cucu kita macam ini. Dia ingin orang tuanya dapat mahkota tajum minan nur. Yang ibu-ibu, bapak yang anaknya hafal Quran, di akhirat nanti dapat mahkota dari nur, dari cahaya. Tak dapat mahkota dari cahaya, mahkota dari Masjid An-Nur pun jadi. Yang mau saya tanya, bagaimana sikap kita kepada orang tua tiri, entah itu ibu atau bapak tiri? Apakah jika berselisih dengan orang tua tiri kita termasuk anak yang durhaka? Bisakah kita disebut anak durhaka kepada orang tua tiri? Ya, setelah ibu kita meninggal, dialah yang merawat ayah kita itu. Setelah ayah kita tak ada, dialah tempat berbagi suka duka keluarga. Maka selama dia dalam koridor Quran dan Sunnah, baik dia adalah orang tua kita. Ada yang tak cocok, tabayun, klarifikasi. Sedangkan orang lain lagi kita tak boleh cakap kasar, apalagi dia yang sudah menjadi bagian dari keluarga. Dulu saya sering menggibah orang Pak Ustaz. Bagaimana saya menebus kesalahan jika orang yang saya gibah sudah tak tahu atau lupa? Banyak-banyak istighfar, sambung silaturahim. Tak perlu untuk ceritakan. Mohon maaf ya, dulu aku sebelum hijrah ini banyak betul gejek-gejek, tak usah. Salah lagi. Yang perlu dibalikkan itu kalau terkait materi, duit, itu perlu. Sempadan tanah pernah tergeser 5 cm, ya balikkan. Adapun masalah cerita aib dia, sambung silaturahim, ukhuwah Islamiyah, hubungan baik, cukup. Doakan Ustaz, semoga saya dan kita semua hadir di pribadi yang lebih baik, amin. Doa juga Ustaz ingin menikah di tahun 2018, mohon doanya agar dipermudah. Bulannya harus jelas juga. 2018 panjang. Ya kalau di awal, kalau di ujung. Pak Ustaz, hukum bekerja di bank konvensional riba. Bagaimana dengan pegawai yang bekerja di bank negara yang dikelola BUMN? Karena diketahui pendapatan dari bank tersebut dimasukkan ke kas dan negara menggaji mereka melalui BUMN dari bank negara tersebut. Pak Ustaz, ada yang langsung, ada yang tak langsung. Maka yang langsung itu yang 4. La'anallahu akilar riba, makan riba. Wa mukilahu, yang dikasih makan riba. Wa katibahu wa syahidaihi, 2 saksi. Adapun bapak yang jual nasi di rumah makan, datang pegawai bank mau beli nasi, Pak beli nasi 2 bungkus, jangan, duit riba kami tak terima. Bapak jual semen, toko bangunan, Pak kami mau beli semen 5 sak, ini duit riba apa duit halal? Itu tak langsung. Maka yang tak langsung tidak masuk dalam kategori riba. Kenapa Saudi mendukung kudeta Presiden Mursi dan membiayai untuk penghancuran Ikhwanul Muslimin? Kalau besar Ikhwan ini kan merebut kekuasaan. Kalau besar Ikhwan itu, maka tumpanglah itu Saudi. Makanya buku-bukunya dilarang beredar. Karena kalau dia besar, dulu pada zaman Raja Faisal, yang sekarang ini Raja Salman, menggantikan abangnya Raja Abdullah, menggantikan abangnya Raja Fahad, menggantikan abangnya Raja Khalid, menggantikan abangnya Raja Faisal, menggantikan abangnya Raja Su'ud, menggantikan ayahnya Raja King Abdul Aziz. Raja Faisal itu pro ke Ikhwan. Makanya orang-orang yang ditangkapi oleh Gamal Abdul Nasir lari ke Saudi. Itu maka banyak orang Ikhwan di Saudi.
Tapi kemudian lama-lama mereka khawatir jadi ancaman, karena Ikhwan ini kalau besar dia merebut kekuasaan, maka mereka takut ini kalau besar habis kami nanti akan dibantai. Insya Allah nih banyak juga cuci maki nih, tengok aja dah. Rabbana ya Rabbana